Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Video kali ini kita akan membahas dengan tuntas tentang konsep remedial dan pengayaan pada kurikulum Merdeka. Hal-hal yang dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaan remedial di kurikulum sebelumnya, mari kita perbaiki, kita sesuaikan sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, agar nanti proses remedial dan pengayaan benar-benar mencapai yang optimal sesuai dengan tujuannya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita melakukan pembelajaran, kita menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran di mana kita sudah menentukan indikatornya, anak-anak itu dianggap tuntas itu seperti ini, maka tentu saja siswa kita bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok. Ada siswa yang sudah mencapai KKTP, di mana kita kenal anak ini sudah tuntas. Ada juga yang siswa belum tuntas, belum mencapai KKTP. Nah, untuk anak yang sudah tuntas berarti dia berhak untuk melanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya. Tapi untuk siswa yang belum mencapai KKTP, maka tentu butuh intervensi dari kita untuk melakukan perbaikan. Bisa pada keseluruhan materi atau bisa pada aspek yang belum dikuasai saja. Yang keseluruhan materi itu yang seperti apa, yang untuk aspek-aspek tertentu itu seperti apa, sudah kami jelaskan kemarin. Ketika anak itu di kategori yang paling bawah, maka harus mengulang keseluruhan materi. Untuk anak yang hanya di beberapa indikator saja, beberapa aspek saja, maka dia hanya mengulang di aspek yang belum dipahami saja. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk definisinya. Tentu kita sudah paham semua remedial itu apa toh. Nah, ini yang biasa kita keliru Bapak Ibu. Kita biasa mengenal sebagai ulangan remedial, padahal yang betul adalah remedial teaching, yaitu pembelajaran ulang. Artinya kita nanti berarti bukan hanya sekedar anak disuruh mengulang mengerjakan soal, tetapi kita perlu mengintervensi dengan melakukan pembelajaran di mana anak itu belum paham. Remedial teaching adalah kegiatan tambahan yang ada dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk menambah atau meningkatkan kemampuan siswa dalam rangka mencapai kompetensi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, bahwasanya agar remedial itu berjalan dengan efektif, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Saya juga guru Bapak Ibu, juga sering melakukan kesalahan dalam melakukan remedial. Untuk itu melalui video ini mari kita bersama-sama memperbaiki proses remedial supaya berjalan lebih efektif, mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu supaya remedial itu berjalan efektif, ada beberapa tips yang bisa kami berikan. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, remedial itu bukan sekedar mengulang soal yang sama. Remedial itu bukan sekedar perbaikan nilai, bukan mengulang tes dengan materi yang sama, tetapi kita sebagai guru harus memberikan perbaikan pembelajaran pada aspek yang belum dikuasai siswa, atau istilah gayanya itu reteaching. Kita melakukan pembelajaran ulang, baik secara individu maupun secara kelompok. Kenapa? Karena remedial ini sifatnya itu membetulkan atau menyembuhkan atau mengobati pada pembelajaran serta membuatnya lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Intinya yang pertama ini, nanti kalau kita memberikan remedial ke anak, bukan hanya sekedar anak kita suruh mengerjakan soal lagi, bukan sekedar itu Bapak Ibu, tapi kita memberikan pembelajaran ulang. Kemudian tips yang kedua Bapak Ibu, kegiatan remedial ini marilah kita jadikan refleksi bersama untuk kita sebagai guru dan untuk siswa yang mengikuti remedial. Kita harus pahamkan kepada anak bahwa sekolah ini adalah tempat berproses. Yang namanya proses tentu ada yang berhasil, ada yang gagal, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal.
Maka kita sebagai guru sebaiknya juga bukan hanya menghargai hasil akhir saja, tetapi juga prosesnya. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa siswa-siswa kita itu kadang suka mencontek. Kenapa? Karena yang dihargai, yang diapresiasi itu hanya hasilnya saja. Anak yang dapat nilai bagus kita apresiasi, kita anggap pintar. Anak yang belum bagus kita anggap sebagai anak bodoh. Makanya ketika ada ulangan, kadang anak-anak itu suka nyontek atau melakukan segala cara supaya hasilnya lebih bagus, karena kita sebagai guru hanya mengapresiasi hasil akhirnya saja. Makanya dari kegiatan remedial ini kita bisa merefleksi, kekurangan saya di sini. Siswa juga gitu. Ternyata kalau saya tidak belajar dengan giat, saya hasilnya harus remedial. Jadi nanti setelah remedial, kita sebagai guru memperbaiki diri, siswa juga memperbaiki dirinya. Kalau ini berjalan, tentu siswa-siswa kita akan menjadi anak yang tidak takut untuk mencoba, akan selalu bangkit dari kegagalan, dan akan selalu optimis dalam menggapai apa yang dicita-citakan. Sebelum kami lanjutkan, Bapak Ibu nyuwun tulung ya Bapak Ibu, jenengan bantu like video ini Bapak Ibu, karena like itu sedekah Bapak Ibu. Dengan kita memberikan like video ini, kita ikut menyebarkan ilmu, di mana kita nanti siapa tahu bisa dapat ilmu jariyah, ilmu yuntafa'bih yang pahalanya akan kita panen sampai kapanpun. Matur suwun Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah siswa yang remedial itu bukan karena siswa bodoh, karena setiap siswa itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda, juga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Maka dengan adanya siswa yang remedial itu bukan berarti dikarenakan ketidakmampuan siswa dalam menyerap tujuan pembelajaran. Bisa jadi kita yang salah dalam melakukan pendekatan. Kemudian selanjutnya adalah remedial itu hanya pada aspek yang belum dikuasai siswa. Kita sebagai guru perlu mendiagnosa terlebih dahulu aspek mana toh yang belum dikuasai oleh siswa. Jadi nanti kita kalau melakukan remedial itu bukan hanya pada keseluruhan materi, kita mengulang secara total itu bukan, tetapi hanya pada aspek-aspek yang belum dikuasai siswa. Kemudian berikutnya adalah nanti yang kita pakai ketika anak remedial 3 kali. Pertama dapat 50, kedua dapat 60, ketiga dapat 90. Mana yang kita pakai? Nah, dalam panduannya berdasarkan arahan dari Pak Yogi Anggraina, koordinator pengembang kurikulum, bahwa nilai terakhir yang diperoleh siswa itulah yang kita pakai dalam proses penilaian. Sekali lagi, ketika anak tes pertama dapat 50, kemudian ada remedial dia dapat 90, maka yang kita pakai yang 90. Kenapa? Karena setiap siswa itu punya kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang penting adalah tadi, anak ketika sudah ada remedial, sudah ada perbaikan, hasil akhirnya itulah yang mencerminkan ketercapaian dari tujuan pembelajaran si anak. Kemudian berikutnya adalah dalam melakukan remedial ada fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran remedial dapat kita lakukan di dalam pembelajaran aktif maupun di luar pembelajaran. Kalau di pembelajaran aktif itu kita nanti ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di luar pembelajaran kita meluangkan waktu untuk memberikan tambahan kepada siswa-siswi kita. Pembelajaran remedial juga dapat dilakukan secara individu atau kelompok atau klasikal, semua kelas, tergantung kuantitas siswa yang remedial serta keunikan dari peserta didik kita.
Makanya sebenarnya remedial ini bisa diminimalisir Bapak Ibu. Apalagi dengan kebijakan kurikulum merdeka, ada penilaian formatif yang ingin dimasifkan dan juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Jika kita melakukan penilaian formatif dengan maksimal, maka insya Allah siswa yang remedial itu akan sangat minim sekali. Kenapa? Karena nilai formatif itu kan begini Bapak Ibu, ketika kita sudah mengajarkan belum semuanya, kita melakukan penilaian, ternyata kita dapatkan ada permasalahan di anak, kita perbaiki segera juga. Besok ada permasalahan lagi, kita perbaiki sekarang juga. Maka ketika ada perbaikan-perbaikan di awal melalui penilaian formatif, tentu saja ketika nanti di penilaian sumatif anak sudah siap. Jadi yang akan remedial pasti akan sangat minim sekali. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, kita tetap jaga motivasi peserta didik yang remedial. Kita jangan sampai membuat mereka malu, membuat mereka merasa bodoh, jangan. Tanamkan kepada siswa bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kalian nanti hidup di masyarakat, nanti juga pasti akan menemui kegagalan. Di mana orang sukses itu bukan diukur seberapa sering ia gagal, tetapi orang sukses adalah orang yang mampu menyikapi kegagalan dengan positif, anak yang mampu bangkit dari kegagalan. Jadi ketika anak remedial, kita kasih motivasi, kita kasih penguatan, maka ketika mereka remedial, mereka akan tersenyum, merasa bahwa ini hanyalah sebuah proses. Saya tidak boleh putus asa, saya harus bangkit dari kegagalan, karena nanti ketika saya sudah hidup di masyarakat, saya juga pasti akan mengalami kegagalan. Insya Allah setelah saya melakukan perbaikan, saya akan bangkit dari kegagalan dan pasti nanti juga akan mencapai keberhasilan. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Nyuwun tolong Bapak Ibu jangan lupa di like ya Bapak Ibu, di subscribe kalau bisa, karena like itu merupakan sedekah bagi kami. Dengan jenengan like video ini, maka jenengan akan ikut menyebarkan ilmu jariah yang semoga nanti pahalanya tetap kita panen sampai di hari kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.